Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih sudah datang di FKP terakhir yang di-manage oleh LPM, karena mungkin hari ini banyak webinar yang lain atau mungkin rapat-rapat karena besok udah libur nasional, jadi appreciate sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Bu Lydia dan tim yang udah mengorganize acara ini. Oke, jadi studi yang pengen saya presentasikan hari ini itu mengenai, itu salah satu part of tesis PhD saya dulu. Jadi masih dalam proses under review. Mudah-mudahan sih ada dapat editor atau referee yang baik untuk kali ini, karena udah beberapa kali attempts dan belum dapat uh, respon yang baik dari para referee. Jadi ide sederhananya adalah studi ini pengen melihat apa sih hubungan antara kompetisi di bidang politik terhadap performa ekonomi khususnya di Indonesia gitu. Nah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa motivasi kenapa studi ini penting. Yang pertama, dulu ketika saya mengambil kelas pengantar ekonomi, ataupun teman-teman mungkin yang dulu pernah mengambil kelas pengantar ekonomi, itu selain diajarkan mengenai opportunity cost, scarcity, dan sebagainya, kita juga diajarkan bahwa kompetisi itu baik, dan semakin baik, semakin tinggi kompetisi, khususnya di pasar, itu akan memberikan perbaikan pada welfare masyarakat. Jadi semakin banyak perusahaan yang berkompet di sebuah pasar, implikasinya adalah masyarakat akan memperoleh kenaikan kesejahteraan. Sedangkan di sisi yang lain, kalau misalnya ada pasar monopoli atau ada market power, itu akan menyebabkan economic rents, dan itu tentunya merugikan perekonomian secara keseluruhan. Nah, ide ini coba diimplementasikan ke dalam sistem politik. Gitu. Kalau misalnya political system kita berjalan secara baik, atau in terms of competitions, politik itu semakin berkompetisi dengan baik, apakah itu akan berimplikasi kepada policy yang dibuat oleh para pemangku kebijakan atau para politisi itu akan semakin memperbaiki hajat hidup orang banyak gitu. Sudah banyak orang yang mencoba untuk membahas ini, dan kebanyakan studi yang sudah berjalan menunjukkan bahwa ternyata hubungannya nggak linear gitu. Jadi ada kemungkinan pada suatu sisi ketika ada political competition, ada insentif bagi para politisi atau pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang baik. Tapi pada di sisi yang lain, political competitions yang terlalu tinggi itu akan justru menyebabkan orang enggan untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga di sini Beasley pada tahun 2010 juga menyampaikan bahwa ada hubungan non-linear antara political competition dengan performa pemerintah, sehingga nggak serta-merta ketika ada kompetisi itu ternyata economic growth akan meningkat. Karena ada di sisi yang lain, ketika ada kompetisi di political system di banyak negara yang lain, justru ekonominya nggak menunjukkan perbaikan. Di sisi yang lain, kebanyakan studi yang telah berjalan atau yang telah mungkin publish di banyak jurnal itu adalah hubungan antara political competition di negara yang sudah established in terms of political systemnya. Jadi artinya adalah negara yang sudah memasuki tahap demokrasi pada jangka yang sangat panjang, dan juga kebanyakan di negara-negara yang maju. Banyak juga studi yang melihat hubungan antara political competition dengan performance di negara-negara berkembang seperti India dan sebagainya, tapi mereka juga udah berkembang atau udah lebih mature in terms of demokrasi mereka, karena India udah melakukan transisi menuju demokrasi pada jangka waktu yang lebih lama ketimbang Indonesia gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya kita punya political competition dengan kasus negara yang baru saja mencapai transisi dari awalnya authoritarian regime ke yang lebih well democratized, dan juga di sisi yang lain negara tersebut juga masih negara yang berkembang. Apakah kita akan menemukan hal yang sama dengan studi atau evidence yang terjadi di negara-negara yang lain, atau mungkin hasilnya akan berbeda gitu. Nah, saya mencoba untuk menjawab ini di penelitian ini, dan tentunya harapannya adalah ini bisa memberikan kontribusi bagi existing literature terkait apa sih hubungan antara competitions di political context atau political system terhadap seberapa tinggi sih insentif pemerintah daerah atau local politicians untuk perform better.
Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Indonesia? Tadi saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang baru saja transisi ke demokrasi, terus ada proses reformasi dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah laboratorium yang menarik untuk dibahas karena Indonesia unik. Bapak Ibu juga mungkin semua familiar dengan isu ini, dan mungkin keunikan Indonesia itu bisa diekspor untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Jadi ini salah satu cover yang dimuat di Time Magazine pada tahun 97, disebutkan di situ bahwa people need democracy, not tyranny. Tapi apakah benar, misalnya ketika demokrasi itu ada, apakah hajat hidup orang banyak semakin membaik atau enggak? Jadi sedikit brief, mungkin semua orang paham tentang Indonesia, tapi sedikit brief mengapa Indonesia itu menarik. Ya kita masih dalam transition period, walaupun udah lebih dari 20 tahunan kita dalam proses demokrasi, tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki in terms of political systems dan sebagainya. Dan hal-hal ini mungkin tentunya mempengaruhi preferensi dari masing-masing local leaders atau politician terhadap apa yang menjadi policy choice mereka. Terus di sisi yang lain, semenjak runtuhnya rezim Soeharto, banyak reform yang telah dimunculkan atau di-pass oleh parlemen atau pemerintah, yang intinya adalah gimana caranya agar sistem politiknya semakin baik, dan tentunya harapannya adalah perekonomian negara itu bertumbuh semakin tinggi gitu. Jadi kita tahu bahwa sebelum reformasi hanya ada 3 partai politik, Golkar, PDIP dan PDI dan P3, tapi sejak tahun 99 sampai sekarang ada variasi dalam jumlah partai politik setiap tahunnya dan juga within political cycles. Jadi variasi ini yang mungkin kita coba bisa ekspor, apakah dengan adanya penambahan, perubahan partai politik yang tentunya mempengaruhi kompetisi di lokal parlemen atau di parlemen, itu berpengaruh nggak sih terhadap beberapa kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Terus juga adanya pilkada langsung, adanya first direct parliamentary election di tahun 99, di mana masyarakat bisa vote for candidates ataupun ke partai politik, dan ini tentunya berpengaruh terhadap apa sih policy preference dari masing-masing voters, yang tentunya harus inline dengan apa kandidat yang mereka pengen nantinya. Terus juga ada di sisi yang lain, in terms of administrative context, juga ada fiscal dan political decentralization yang mulai berjalan sejak tahun 2001, sehingga pemerintah daerah punya kekuasaan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Banyak hal-hal penting seperti penyediaan barang publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga tentunya kita bisa melihat apa sih yang menjadi salah satu determinan atau yang berpengaruh paling besar terhadap alokasi dari penyediaan barang publik di level pemerintahan daerah. Tapi di sisi yang lain juga masih banyak isu yang berkembang dan mungkin itu terus terjadi sampai sekarang. Dan tentunya bagaimana caranya agar bisa memastikan agar transisi dari proses yang awalnya sangat centralized, di mana semua keputusan itu ditentukan oleh Jakarta, dan ketika prosesnya coba diberikan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah, tentunya ada banyak problem yang terjadi, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan sebagainya, political alignment dan banyak faktor yang lainnya juga mempengaruhi kemampuan masing-masing pemerintah untuk memilih preferensi kebijakannya. Jadi masih banyak debate apakah mungkin ada yang pengen status quo, jadi yaudahlah kita balik lagi ke kondisi di mana less democratized period. Tapi kalau misalnya hal tersebut, apa implikasinya terhadap kondisi masyarakat? Jadi seberapa besar sih accountability in terms of democratic itu bisa memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat? Jadi kontribusi dari paper ini adalah ini mencoba untuk melihat tadi pengaruh antara political competition dengan beberapa outcomes ataupun policy choice yang dilakukan oleh pemerintah di negara yang baru saja melakukan transisi dari authoritarian regime kepada proses demokrasi, dan juga negara yang masih berkembang in terms of ekonominya. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang menarik untuk diekspor, dan
Indonesia juga sayangnya masih understudied, jadi masih banyak hal-hal yang belum bisa terjawab dengan baik di tengah ketersediaan data yang semakin semakin banyak. Gitu. Terus juga studi ini kita juga spend waktu yang cukup panjang untuk bisa mengumpulkan data hasil pemilu tingkat DPRD, tingkat kabupaten kota, karena ya problem yang dihadapi Indonesia adalah kita nggak aware dengan kebutuhan digitizing dataset. Jadi dibutuhkan usaha yang agak lebih besar waktu itu untuk bisa mengumpulkan beberapa data hasil pilkada, hasil pemilu untuk DPRD tingkat 2. Jadi data yang kita kumpulkan sebenarnya sampai 2014, tapi karena ada beberapa outcome variabel yang nggak tersedia setelah 2014, jadi studi ini fokus ke 3 election cycles dari tahun 99 sampai 2009. Terus juga sejauh yang saya baca sebelumnya adalah kebanyakan studi mengenai local government di Indonesia itu melihat pengaruh antara pilkada langsung terhadap spending misalnya, atau terhadap beberapa outcome variable. Tapi masih banyak yang mencoba elaborasi pengaruh dari political competition terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Itu. Dan isu yang lain juga ini mungkin terms lebih ke ekonometriknya adalah masih sedikit yang mencoba untuk address isu endogeneity, karena ini kan hal yang paling pengen dihindari oleh para peneliti khususnya di bidang ekonomi, karena tentunya akan memberikan hasil yang bias terhadap estimasi kita, dan sejauh ini yang saya lihat adalah masih sedikit orang yang concern terhadap isu ini dan mencoba untuk menjawab gimana sih cara untuk solving problem tersebut. Terus karena Indonesia unik juga mungkin bisa memberikan perspektif baru tentang seberapa penting sih sebenarnya political competition dan seberapa besar pengaruhnya terhadap outcome yang ada. Dan juga ini mencoba untuk fill the gap karena masih banyak gap yang terjadi untuk menjawab apa sih hubungan antara dua hal ini. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah misalnya political competition bakal berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah di negara yang tadi newly democratized, developing, dan sangat decentralized seperti Indonesia. Terus in terms of outcomes-nya, apakah kebijakan ataupun peningkatan competition itu akan meningkatkan welfare masyarakat. Nah, ini beberapa related literatur yang coba di-fill oleh paper ini. Jadi ada beberapa a bunch of related studies yang mungkin berhubungan dengan studi ini. Pertama, tentang pentingnya competition. Jadi udah banyak studi khususnya sejak Downs tahun 57 sampai sekarang itu menunjukkan bahwa political competition itu penting karena itu akan berpengaruh terhadap preferensi dari masing-masing politicians. Terus juga ada studi untuk masing-masing negara kayak Beasley di US, Podovano dan Ricciuti di Italia, terus Ashworth di Belgium yang menunjukkan bahwa sebenarnya memang variasi dari kompetisi di parlemen ataupun di mayoral elections atau pemilu gubernur itu akan berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Terus juga ada pengaruhnya terhadap penyediaan barang publik seperti di Spanyol, Sole-Ole itu pengaruhnya terhadap ketersediaan tanah di daerah pantai. Terus juga Viva Natvik juga di Norway kalau nggak salah, dan Svalerik di Swedia. Dan ini juga related terhadap studi mengenai pentingnya kompetisi di developing countries. Sudah banyak yang mencoba untuk membahas ini, tapi lagi-lagi konteksnya adalah Indonesia mungkin adalah negara yang masih young in terms of democracy dan juga masih tumbuh dan berkembang. Terus studi ini juga menambah literatur yang sudah berkembang dengan cukup baik mengenai political economy Indonesia. Jadi kayak Ben Olken melihat hubungan antara corruption misalnya dengan kemampuan pemerintah daerah. Terus juga Pak Syahrir banyak papernya tentang local government, Monica Martinez Bravo, dan beberapa studi lainnya. Jadi ada satu studi yang melihat hubungan antara political competition yang terhadap konflik yang itu ditulis oleh Toha tahun 2017. Jadi ini adalah beberapa studi yang terkait yang bisa fit dengan penelitian ini. Ibu ada kebutuhan lain setelah ini adalah inti dari penelitian ini. Yang pertama adalah studi ini menemukan bahwa ternyata semakin tinggi kompetisi
semakin tinggi political competitions itu akan berpengaruh terhadap economic outcomes. Jadi semakin tinggi competition, pendapatan per kapita masyarakat semakin besar, terus juga in terms of pertumbuhan pendapatan itu juga semakin tinggi gitu. Dan magnitude-nya juga lumayan reasonable, jadi 3,2% dan 1,11 adalah angka yang tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil gitu. Terus juga di sisi yang lain, kompetisi juga berpengaruh terhadap beberapa preferensi policy yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti hubungannya terhadap tax collection di daerah tersebut itu berhubungan negatif, karena kan kalau di ekonomi pemerintah yang pengen meningkatkan growth itu biasanya akan berusaha untuk mengurangi tax sehingga orang bisa mengalokasikan income mereka, disposable income mereka semakin tinggi dan mereka bisa consume lebih tinggi gitu. Jadi hubungannya negatif. Dan yang kedua juga studi ini menunjukkan bahwa ternyata hubungan antara competition itu positif terhadap pertumbuhan spending di bidang infrastruktur. Terus juga saya coba untuk isolate issue endogeneity tadi, karena itu akan memberikan bias terhadap hasilnya. Pertama karena competition itu endogenous, jadi kalau misalnya political competition itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang mungkin nggak bisa diobserve oleh data yang tersedia. Dan tentunya itu akan memberikan nilai estimasi yang nggak precise. Terus yang kedua juga di sisi yang lain ada isu reverse causality dari dependent variable dengan independent variable, yang tentunya juga salah satu hal yang kita pengen hindari di sini. Nah, untuk mengakali isu terhadap endogeneity, saya coba propose 2 IV, jadi instrumental variable. Sederhananya adalah apa variabel yang bisa menjelaskan variasi dari political competition, dan itu nggak dimasukkan dalam estimasi utama, tapi mampu nanti melihat hubungan antara competition terhadap outcome variable. Jadi ada 2 IV yang saya coba pakai di sini, yang mungkin belum terlalu ideal, tapi ini yang paling maksimal yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah competition di daerah tetangga, jadi distrik atau kabupaten kota di sekitar distrik tersebut yang berada pada provinsi yang sama, dan juga kompetisi politik dari hasil pemilu pertama Indonesia tahun 55. Jadi harapannya adalah dua variabel ini bisa menjelaskan political competition saat sekarang, dan predicted value dari political competition tersebut bisa melihat hubungan antara independent variable dengan outcome variable. Dan hasil dari IV juga menunjukkan bahwa kompetisi memiliki hubungan yang kausal terhadap policy choice dan outcome. Oke, jadi kita berangkat ke conceptual framework. Jadi pertama adalah kenapa sih kita melihat bahwa ada kemungkinan hubungan antara dua hal ini. Jadi beberapa studi sebelumnya seperti Beasley dan Padovano itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetisi itu semakin tinggi income per kapita sama pertumbuhan ekonominya. Tapi di sisi yang lain juga Men khususnya, mungkin karena dia pakai data cross country, tapi hubungan antara independent variable ini terhadap economic growth ternyata inkonklusif, jadi nggak menunjukkan ada hubungan sama sekali. Dan di sisi yang lain juga Daron Acemoglu pernah menulis bahwa kalau misalnya political competition itu terjadi dan ditakutkan bakal memunculkan political instability, tentunya itu akan mengurangi insentif bagi pemerintah untuk melakukan reform yang berimplikasi pada perbaikan ekonomi. Jadi conceptual framework yang pengen dibangun di sini adalah tanpa adanya political competition itu tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap outcome atau economic growth di Indonesia. Dan di sini karena misalnya Indonesia adalah sebuah negara yang baru berkembang, tentunya perbaikan dari sisi competitions diasumsikan bisa memperbaiki economic outcomes di daerah tersebut. Terus juga apa hubungannya terhadap spending dan ketersediaan barang publik. Jadi banyak studi yang lain seperti di India ternyata semakin tinggi political competition itu semakin berkurang penyediaan barang publik gitu, karena insentif yang diperoleh oleh local leaders itu semakin berkurang karena mungkin pressure-nya nggak sesuai dengan policy preference yang mereka capai gitu. Jadi ada isu non-linearity di sana. Terus di sisi yang lain juga ada elite capture, mungkin papernya Bu Vivi Alatas ataupun Pak Asep juga mencoba melihat hubungan antara beberapa kebijakan masyarakat dan elite capture. Jadi elite capture itu adalah ketika
seseorang itu melakukan kebijakan dan itu mereka prefer untuk memberikan membangun atau mengeluarkan spending di daerah yang related dengan mereka, jadi sesuai dengan golongan atau related dengan agama mereka dan sebagainya. Terus juga bisa jadi ada hubungannya dengan less productive spending, jadi walaupun spendingnya semakin tinggi, tapi mungkin pos-pos yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah di pos-pos yang kurang produktif dan sebagainya. Nah, di konteks Indonesia, saya coba membangun framework ini bahwa masih belum terlalu jelas apakah benar nggak sih sebenarnya kompetisi itu bisa membangun growth, apakah dengan adanya kompetisi itu akan memberikan insentif bagi politisi lokal untuk melakukan kebijakan yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, atau mungkin saja dengan semakin tingginya competition itu akan berimplikasi terhadap political instability ataupun economic instability. Jadi ini institutional framework, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang sudah familiar. Jadi Indonesia ada tiga tiers of government dan kita fokusnya di distrik atau di kabupaten kota. Terus juga fokus di tahun 2000 sampai 2013. Jadi hasil pemilunya dari tahun 99, tapi karena banyak data di tahun 2000 yang nggak lengkap, kita coba mulai dari tahun 2000 sampai 2013, karena isu juga lag variable yang mungkin bisa menjelaskan dampaknya pada beberapa T+1 atau T+2. Terus juga ini juga pada periode di mana banyak terjadinya perubahan reform in terms of administrative context ataupun political context di Indonesia. Nah, ini beberapa related aturan ataupun yang berpengaruh terhadap peningkatan power dari pemerintah daerah, ya Undang-Undang tahun nomor 22 tahun 99 dan 25 tahun 99. Dan kita juga tahu bahwa pemerintah daerah itu khususnya pemerintah kabupaten kota itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk penyediaan barang publik, sehingga kita bisa melihat bahwa apakah benar dengan perubahan beberapa variasi dari kompetisi itu berpengaruh terhadap spending mereka. Dan di sisi yang lain, kenapa Indonesia menarik juga karena ternyata rasio antara total pengeluaran kabupaten kota itu dibandingkan dengan total pengeluaran pemerintah pusat itu sebesar 37% dan itu menunjukkan level desentralisasi Indonesia yang cukup besar, karena kalau dibandingkan dengan negara maju seperti US atau Eropa pun share-nya lebih besar ketimbang negara-negara tersebut, sehingga ini berimplikasi terhadap semakin besarnya spending yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total spending yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, jadi di sisi yang lain juga ada reform di political context, jadi kayak jumlah partai itu semakin bertambah, ada local parliamentary election, terus juga beberapa aturan baru, undang-undang baru terkait pemilu, terkait partai politik yang tentunya berpengaruh terhadap variasi dari partai politik Indonesia. Oke, jadi saya masih punya waktu 10 menit lagi kayaknya. Data, jadi kita punya data ini kabupaten kota, ada 427 distrik yang dimiliki, yang kita coba pakai di sini, karena ada beberapa distrik atau kabupaten kota yang datanya nggak lengkap, khususnya di bagian Aceh dan Papua Barat. Terus kita juga nggak masukin DKI Jakarta karena nggak ada karena kasus status otonomi DKI Jakarta, sehingga ini total distrik yang ada dalam studi ini. Terus juga ada isu unbalanced panel data karena ada pemekaran daerah baru, tapi itu tentunya hanya implikasi terhadap standar error nanti dari coefficient yang kita miliki. Terus juga ini beberapa data yang kita pakai, KPU, terus juga ada Kevin Evans dari Pemilih Asia itu dengan baik hati mau share data yang dia compile juga, jadi kita coba lihat komparasi apakah data KPU dengan data Pemilih Asia itu bisa match, karena banyak data khususnya pada awal-awal pemilu 99 itu KPU nggak punya dataset yang baik. Jadi beruntung waktu itu Kevin Evans dari Pemilih Asia punya datanya dan dia mau share informasi tersebut ke kita. Terus ini beberapa socio-economic indicators yang dipakai untuk melihat hubungan antara independent variable terhadap explanatory variable. Terhadap independent variable-nya. Oke, jadi dua variables utama yang pengen dilihat di sini. Pertama outcome.
outcome itu pertama adalah PDRB per kapita dan juga pertumbuhan dari PDRB per kapita. Jadi ini untuk sisi economic outcomes-nya. Dan di sisi yang lain juga kita melihat policy variables, jadi berapa besar sih share antara pendapatan PAD-nya misalnya. Karena kan pemerintah daerah punya kemampuan untuk mengubah local tax, kayak vehicle tax dan sebagainya. Apakah dengan adanya kompetisi ini akan berubah? Terus juga kita lihat spending, dan kita pecah lagi kalau misalnya dibagi antara infrastructure, education, dan health, dan sebagainya. Nah, variabel utama yang dipakai di sini adalah Herfindahl-Hirschman Index, jadi untuk melihat seberapa besar sih konsentrasi dari partai politik di local parliament. Ya, jadi kalau misalnya HHI-nya semakin tinggi, itu mengindikasikan bahwa kompetisinya semakin rendah, jadi terkonsentrasi di satu partai politik, dan itu tentunya menunjukkan bahwa tidak adanya kompetisi di daerah tersebut. Tapi untuk mempermudah interpretasi, kita pakai fractionalization di sini, jadi 1 dikurangi HHI itu menunjukkan kalau misalnya HHI semakin tinggi, itu kalau misalnya nilai dari politik competition semakin tinggi, berarti itu menunjukkan bahwa kompetisi daerah tersebut semakin membaik. Ya, jadi kita menggunakan hasil dari local elections at the district levels pada tiap tahunnya, pada tiap election cycles, based on HI index, dan tadi seperti saya bilang itu menunjukkan bahwa kekuatan dari partai tersebut di pemilu daerah, dan juga seberapa concentrated kekuasaan atau kekuatan dari partai politik di parlemen tersebut. Nah, ini variasi yang kita lihat. Jadi ini hasil kompetisi di tahun 99. Jadi ini nilai semakin biru gambarnya itu semakin tinggi kompetisinya, dan semakin light warnanya itu berarti semakin rendah tingkat kompetisinya. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata di daerah timur Indonesia itu relatif rendah kompetisinya, khususnya di bagian Sulawesi ataupun Maluku. Bali juga punya kompetisi yang sangat rendah karena di sini PDIP selalu menang. Terus itu berimplikasi terhadap kompetisi di lokal parlemen. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ada variasi within province. Jadi dalam provinsi pun ada variasi yang bisa kita elaborate, dan juga across island. Jadi antar pulau pun ada variasi yang cukup tinggi di antara beberapa daerah. Terus ketika kita bandingkan di tahun 2009, jadi tahun 99 seperti ini dan 2009 seperti ini, tetap ada variasi, jadi ada variasi yang bisa kita eksplor lagi, dan itu menunjukkan bahwa across time juga ada perubahan gitu. Jadi kita bisa gunakan setting panel data di sini karena within district pun ada perubahan dalam beberapa in terms of political competition pada setiap election cycle gitu. Nah, ini harapannya bisa nanti membantu kita untuk mengeksplor hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi empirical strateginya di sini adalah kita coba menggunakan political competition tadi HHI, jadi semakin tinggi nilai ini menunjukkan semakin tinggi kompetisinya terhadap beberapa outcome. Dan tadi seperti saya bilang bahwa kita juga tahu bahwa election itu terjadi pada tiap 5 tahun, sehingga ini sebenarnya sudah menunjukkan lag dari time-nya sudah lag. Jadi kayak political competition kalau misalnya T-nya tahun 2000, berarti kan di sini adalah political competition di tahun 99. Sehingga apa sih dampak dari political competition pada tahun sebelumnya terhadap outcome variabel di saat sekarang. Dan saya juga coba kontrol dengan beberapa vektor control variables di distrik D dan dengan tahun T. Terus juga ada district fixed effect untuk mengakomodat karakteristik dari distrik yang tidak berubah over time, dan juga ada beberapa time fixed effect juga untuk mengkontrol beberapa unobservable time trend yang terjadi yang mungkin bisa berpengaruh terhadap either outputnya ataupun political competition-nya. Oke, jadi ini hasil yang pertama. Oke, jadi pertama kolom 1 sampai 3 itu melihat hubungan antara political competition dengan PDRB per kapita, income per kapita. Terus di sisi yang lain ini kolom 4 sampai 6 itu adalah pertumbuhan PDRB per kapita. Dan beberapa estimasi model yang saya gunakan. Jadi saya juga masukin dummy dari Island Fixed Effect karena tadi kita lihat ada
perbedaan tren antar beberapa pulau, dan itu juga harus kita kontrol untuk mengisolate spatial heterogeneity di situ. Terus juga saya gunakan beberapa control variables yang time variant sehingga kita bisa mengestimasi nilai yang sebenarnya dari political competition dengan dependent variable. Jadi untuk pendapatan per kapita kita bisa melihat bahwa hubungannya semakin robust, dan even dengan menggunakan most demanding estimations kita juga bisa melihat bahwa semakin tinggi kompetisi itu hubungannya adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan income masyarakat dan juga pertumbuhan dari income itu sendiri. Nah, di sini saya juga menggunakan lag dari RGDP per kapita untuk kontrol solo growth theorem, karena kita tahu bahwa daerah yang awalnya miskin tentunya akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, dan kita juga harus kontrol itu dengan menggunakan lag dari pertumbuhan PDB per kapita sebelumnya. Jadi key message-nya di sini dari hasil OLS kita bisa melihat bahwa sebenarnya kompetisi itu memiliki asosiasi, korelasi, ingat karena mungkin ada isu endogeneity tadi, korelasi yang positif terhadap economic outcomes. Nah, kalau kita melihat terhadap kemampuan pemerintah, local governments untuk generate local driven revenue, itu kelihatan bahwa ternyata itu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Tadi sederhananya kenapa kita berasumsi bahwa hubungannya negatif, karena mungkin daerah yang pengen meningkatkan pertumbuhan itu pengen mengurangi pajak di masyarakat. Kalau nggak salah tahun yang lalu salah satu ide dari sebuah partai politik adalah mengurangi pajak kendaraan bermotor, dan tentunya harapannya adalah uang tersebut bisa dipakai untuk digunakan untuk hal yang lain. Gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata di sini juga ada hubungan yang sangat signifikan antara peningkatan competition dengan own source revenue per kapita. Cuma kita nggak ngelihat adanya perubahan pada expenditure di sini. Jadi walaupun di sini hubungannya slightly signifikan, tapi dengan beberapa variasi estimasi kita nggak melihat hubungan yang robust antara kompetisi dengan spending pemerintah. Tapi saya juga penasaran apakah kalau misalnya kita pecah dengan beberapa sektor tadi, karena pemerintah daerah punya tanggung jawab terhadap beberapa sektor, apakah kita bisa melihat hubungannya gitu. Nah, di sini saya pecah lagi, jadi ada infrastructure expenditure per kapita, pendidikan, health, dan untuk dua variabel ini hubungannya positif, jadi semakin tinggi competition itu memberikan insentif yang semakin besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan spending mereka. Terus di sisi yang lain juga itu berpengaruh positif terhadap health expenditure. Cuma nanti di IV-nya, karena kita ada isu endogeneity tadi, ketika kita menggunakan IV, ternyata hasil di health expenditure itu nggak signifikan lagi. Jadi ingat ini mungkin message dari beberapa hasil OLS ini adalah ada korelasi antara antara political competition dengan beberapa outcome variables. Nah, ini summarize-nya, jadi ada hubungan antara independent variable yang kita pakai di sini terhadap beberapa outcomes atau policy choice. Tapi kita ada isu terhadap tadi endogeneity. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat ngambil mata kuliah ekonometrik, ini isu yang kita nggak pengen sama sekali, karena tentunya itu akan memberikan hasil yang bias terhadap estimasi kita. Dan salah satu cara untuk mengisolate isu ini yang makin banyak, yang sering dipakai tapi banyak yang pro kontra dengan penggunaan IV adalah menggunakan IV untuk independent variable. Jadi isunya ada tadi dua, bahwa political competition itu endogenous karena bisa jadi ada preferensi tertentu dari masing-masing voters terhadap partai politik yang kita nggak bisa observe, jadi datanya nggak ada. Misalnya kita punya preferensi untuk seseorang, itu kan kita nggak bisa meng-capture dengan data, tapi kalau nggak kita kontrol, itu akan berpengaruh terhadap point estimate dari independent variable kita. Terus juga yang kedua adalah ada isu reverse causality, jadi variable dependent itu juga berpengaruh terhadap variabel independen tadi. Jadi contohnya kalau semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap level kompetisi, karena banyak studi juga menunjukkan bahwa salah satu determinan dari competition itu adalah semakin better off masyarakat, sehingga mereka bisa paham bahwa competition itu penting. Nah, kalau ini terjadi juga itu memberikan bias pada
pada hasil estimasi kita. Atau di sisi yang lain, misalnya spending yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya political business cycle, itu tentunya akan berpengaruh terhadap competition, dan lagi-lagi itu akan membuat bias hasil dari OLS. Oke, jadi saya coba propose dua IV di sini. Pertama adalah kompetisi di distrik sekitar dan dalam provinsi yang sama. Idealnya sih memang kalau bisa dapetin political competition di distrik tetangga yang berbatasan secara garis administratif misalnya. Tapi untuk mempermudah perhitungan, saya coba pakai ide nilai dari political competition rata-rata dari distrik yang ada di provinsi tersebut dikurangi dengan distrik D misalnya. Jadi berapa sih variasi dari competition di neighboring districts, dan itu menggunakan lag untuk isolate reverse causality, dan based on national elections-nya. Jadi nggak berdasarkan dari hasil dari local elections, tapi berdasarkan dari nilai hasil pemilu pusat untuk masing-masing kabupaten kota. Jadi ide sederhananya adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tetangga itu mungkin bakal menjadi salah satu determinan voters untuk nge-vote partai tersebut. Misalnya partai X di daerah tetangga itu korup misalnya. Dan hal ini tentunya memberikan stigma bagi voters bahwa, politisi di partai X itu cenderung korup, jadi kita nggak usah vote orang yang maju dari partai X di daerah kita. Gitu. Itu kan dua hal yang nggak related dengan kompetisi di daerah tersebut, tapi berpengaruh terhadap preferensi masyarakat, sehingga diharapkan itu mampu menjelaskan variasi dari political competition. Terus juga mungkin salah satu isu yang muncul di sini adalah ada exclusion restriction, karena misalnya adalah bisa jadi political competition yang terjadi di daerah lain itu membuat seseorang membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap perekonomian di daerah kita misalnya. Contohnya kayak ada jalan provinsi gitu kan, hubungan antara dua daerah itu bakal berpengaruh terhadap perekonomian di kedua daerah tersebut. Nah, untuk isolate isu itu saya coba masukin berapa provinsi level covariance kayak spending di tingkat provinsi yang sama dan sebagainya, untuk harapannya bisa mengisolate isu pada exclusion restriction. Terus yang kedua juga menggunakan data historical. Jadi tadi hasil pemilu pada tahun 55 itu diharapkan mampu menjelaskan variasi dari competition di tahun sekarang, karena ada banyak studi yang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu pemilu yang paling bersih lah menurut beberapa political scientist. Terus juga hasil dari pemilu 55 itu bisa menjelaskan hasil pemilu pada tahun 99, karena kayak daerah di mana tahun 99 itu PDIP menang, itu ternyata dahulunya juga daerah yang dimenangi oleh PNI. Terus juga ada religious partisanship, jadi kayak daerah di Timur Jawa sana ada kecenderungan untuk memilih partai yang menggunakan basis Islam. Jadi kalau Bapak Ibu baca papernya Samuel Bezy yang terbaru juga itu menjelaskan religious partisanship di Indonesia. Terus juga saya coba bahas mengenai exclusion restriction, karena banyak isu lagi tadi, apakah misalnya kondisi sosial ekonomi tahun 55 itu bakal berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi sekarang. Gitu. Kalau misalnya ada hubungan, tentunya itu berpengaruh terhadap point estimate kita, dan argumen yang pengen saya bangun di sini adalah mungkin pada saat tersebut pemerintah daerah belum punya kekuasaan yang besar. Terus yang kedua juga mungkin relatif kondisi ekonomi masyarakat pada saat tersebut masih miskin, karena kita baru saja merdeka dan tetap dihajar lagi oleh Inggris pada tahun 50-an gitu. Jadi asumsinya adalah pada saat tersebut nggak terlalu banyak variasi dari level income masyarakat gitu. Terus juga adanya pemekaran, splitting dari masing-masing provinsi dan distrik juga tentunya mengubah landscape dari administratif daerah tersebut, sehingga harapannya itu nggak berpengaruh terhadap perubahan sosioekonomi pada saat sekarang. Jadi ini juga dipakai oleh beberapa studi sebelumnya, dan ini mungkin saya ada beberapa menit lagi. Jadi biasanya kita lihatin first stage, benar nggak sih ada hubungannya antara variabel tersebut terhadap independent variabel yang kita coba pakai di sini. Jadi dengan beberapa model estimasi itu menunjukkan bahwa ternyata memang dua variabel ini mampu menjelaskan variasi dari political competition. Jadi salah satu syarat agar variabel itu bisa menjadi
variabel yang bagus itu adalah ada korelasinya, relevan nggak sih dia terhadap variabel independen, dan ini terlihat bahwa cukup signifikan hubungannya antara historical political competition dengan late province political competition. Terus di sini pakai time trend karena datanya itu time invariant, jadi hanya ada di satu periode. Jadi untuk bisa diestimasi dalam panel setting, saya pakai time trend di sini sehingga kita bisa estimasi sesuai dengan baseline modelnya. Jadi hasilnya tetap sama dengan apa yang didapetin dari OLS tadi. Jadi tetap kita dapetin hubungan yang positif dan point estimate-nya juga nggak terlalu berbeda antara OLS dengan 2SLS. Terus juga in terms of GDP per capita growth juga hubungannya masih positif. Jadi kita bisa assure bahwa ini adalah hubungan yang causal antara competition dengan economic outcomes. Dan kita juga masih memperoleh hasil yang sama untuk own source per capita tadi, local tax, jadi hubungannya masih negatif. Dan di sisi yang lain, kita masih mendapatkan hubungan yang positif dengan infrastruktur, tapi ternyata ketika kita lihat untuk health spending, kita nggak menemukan hubungan sama sekali. Jadi dengan menggunakan instrumental variable, hubungannya nggak ada, dan ternyata nggak ada hubungan sama sekali antara kompetisi dengan spending di bidang kesehatan. Jadi saya juga propose beberapa potential mechanisms, mungkin kita bisa diskusi nanti di Q&A, tapi saya coba extend dengan beberapa potential method, dan juga propose beberapa mekanisme. Contohnya apakah share antara sektor non-agricultural akan semakin berkurang dan daerah tersebut akan relatif semakin tinggi income-nya dari sektor non-agriculture. Itu positif, jadi itu mungkin menjadi salah satu alasan atau mekanisme yang bisa menjelaskan kenapa ada perubahan pada economic outcomes. Terus juga saya coba gunain robustness test yang mungkin bisa menjelaskan hubungan antara competition dengan outcome, dan hasilnya tetap konsisten. Juga ada alternatif explanatory variable, jadi instead of HHI index saya coba pakai vote margin atau effective number of party di situ, dan hasilnya tetap sesuai dengan baseline model. Jadi jadi conclusions-nya competition itu bagus, itu berpengaruh terhadap beberapa outcomes, ekonomi semakin baik, pertumbuhan ekonomi semakin baik, tapi ini yang mungkin selama ini saya masih bingung untuk menjelaskannya, tapi mungkin dengan recent conditions terakhir kayaknya memang ada preferensi khusus bagi para politisi terhadap sektor healthcare kita gitu. Jadi bisa jadi salah satu penjelas yang menjelaskan kenapa misalnya para politisi prefer khususnya untuk saat sekarang ekonomi ketimbang sektor kesehatan, karena dari sisi spending pun mereka nggak terlalu care terhadap sektor tersebut. Terus juga ya studi ini juga pasti banyak limitasinya, mungkin bisa dieksplor lagi kayak hubungan antara Islamic parties ataupun secular party coalition, hubungan antara media atau informasi yang tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Tapi key message-nya di sini adalah evidence di Indonesia menunjukkan bahwa ternyata memang ada hubungan yang baik antara semakin kompetisi dengan beberapa economic outcomes. Mungkin saya berhenti di situ dulu karena sudah sedikit overtime. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Jahen ya. Pemaparannya sangat cukup jelas dan sangat menarik kalau buat saya sendiri. Mungkin saya akan segera buka nih sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya mungkin saya juga mau, tadi saya agak skip juga, mungkin agak kelewat. Kalau boleh saya tanya nih ya, sekalian juga mungkin mewakili kalau ada yang tadi agak skip juga pas bagian data. Untuk yang HHI itu, yang variasi kompetisi antar daerah tadi yang ada petanya ya Pak Jahen, itu digambarkannya dari ini ya, perolehan suara pemilu ya, berarti pilkada ya berarti ya di local elections, pemilu. Oh, bukan pilkada. Oh, jadi presentasi perolehan suara tiap partai ya, kurang lebih ya? Iya. Oke. Ya. Cukup jelas sih. Saya ada beberapa pertanyaan, cuma nanti aja kalau misalkan emang nggak ada yang, kalau misalkan emang kita masih punya waktu gitu ya. Karena kita mengutamakan Bapak Ibu yang dari eksternal, silahkan dibuka sesi tanya jawab.
bisa gunakan fitur raise hand-nya. Ini saya lihat sih ada berapa partisipan, 36 ya. Oke, mungkin sambil nunggu saya yang nanya dulu kali ya, Pak Jaya. Silakan. Nah, yang leg pertama nih teknikal lagi ya, yang terkait leg political competition. Itu misalnya apakah kalau kayak tahun misalnya nih observasi tahun 2021 misalkan, apakah itu berarti ngacunya ke political competition tahun 2019? Artinya 1 tahun pemilu berlaku buat let's say 4-5 tahun ke depan. Jadi dia invarian. Oh, oke. Jadi invarian untuk 4-5 tahun ke depan ya? Yes. Ya, makanya kita harus masukin time trend di sini kan, karena ada trend yang. Nah, terus terkait yang kompetisi politik mempengaruhi pengeluaran infrastruktur ya. Kalau ini nggak tahu ya, saya awam di politik, nggak gitu ngikutin juga sih. Cuma kalau menurut Pak Jahen sendiri, ini apakah memang berlaku, apakah ini gara-gara infrastruktur ketika kompetisi tinggi ya, maka para politisi itu ingin mempertahankan elektabilitasnya sehingga infrastruktur yang digenjot karena itu yang paling mudah dilihat, atau memang ini buah dari hasil komunikasi politik yang baik dan memang ini keinginan rakyat gitu, atau memang ini secara di literatur internasional apakah memang ini terjadi secara umum gitu si infrastruktur, atau ada kategorinya misalnya develop country lebih strongnya di healthcare mungkin atau di education atau developing infrastruktur seperti apa. Mungkin itu dari yang saya, Pak. Ini udah ada 2 nih. Tampung dulu yang lain. Betul. Ya, saya juga boleh Pak Irfan Kurniawan sama Pak Aditya. Pak Irfan duluan mungkin ya. Saya ini gimana? Unmute ya. Silakan Pak Irfan. Sorry, saya di mute. Ya udah Pak, udah kedengeran Pak. Loh. Saya unmute ya Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Jahen. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tapi terutama mungkin mirip dengan Pak Dono tadi juga udah tanyakan ya. Jadi untuk HH Index itu yang menggambarkan political competition itu menurut pendapat Pak Jahen apakah sudah dapat menggambarkan atau mengakomodasi kompleksitas pemilu di Indonesia, Pak? Misalnya untuk behavior partai dan behavior voter kan banyak swing voter di situ. Kemudian di partai-partai itu kan kadang-kadang di satu daerah mereka berkoalisi, sementara di daerah lain mereka bersaing dengan keras seperti itu. Kemudian apakah di political competition index itu juga dapat mengakomodasi gangguan-gangguan demokrasi seperti politik uang dan politik dinasti yang tentu dapat mendistorsi dari kompetisi itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Pak Aditya boleh Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Moderator dan Bapak pembicara. Tadi hampir sama pertanyaannya Pak terkait dengan hubungan politik dinasti dengan kualitas persaingan kompetisi politik di suatu daerah. Cuman yang satu lagi Pak, saya mau tanyakan apakah ini datanya ini sudah mempertimbangkan pertambahan pengurangan partai politik sama dengan perkembangan jumlah daerah, karena kalau lihat kan setiap tahun tuh ada beberapa daerah yang tumbuh Pak, atau muncul, ada yang mekar, ada yang mekar banyak, ada yang nggak mekar sama sekali, ada yang mekar di provinsi. Nah, ini kan paling kan mempengaruhi pergerakan data juga Pak. Kemudian yang kedua, saya pernah baca juga bahwa ada suatu hubungan antara, malah dibalik nih Pak, yang kayak Bapak bilang tadi ada inverse, jadi Pemda itu lebih cenderung membelanjakan jumlah yang besar pada saat tahun politik. Nah, apakah dari Bapak itu bisa ikutan juga nggak Pak kira-kira di APBD itu ini nggak ngomong kualitas Pak, berarti ngomongnya kuantitas ya. Apakah hampir semua Pemda itu hampir mempunyai ciri yang sama pada tahun-tahun menjelang pemilu itu lonjakan dari spending-nya itu meninggi atau seperti apa Pak ya? Apa sudah dibuang ke sana? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Saya coba jawab dulu. Emang idealnya sih
Ini isunya pertama method sama ketersediaan data sih kalau soal HHI. Jadi saya juga mencoba untuk compile data mungkin yang lebih relevan itu menggunakan vote margin dari elections, dari pilkada, Bapak. Jadi itu mungkin bisa menunjukkan dan menggunakan metode estimasi kayak RDD, jadi barely lose atau barely winning di election itu berpengaruh nggak terhadap kebijakan pemerintah gitu. Tapi memang saat ini data yang tersedia adalah data hasil pilkada, hasil pemilu di level distrik dan kabupaten kota dengan beberapa isunya tentunya. Jadi ini nggak bisa mengcapture masalah political dynasty. Kebetulan saya juga ada studi lain mengenai dynasty politik, namun karena ada COVID, jadi kita nggak bisa compile list dari dynasty politik yang tentunya berpengaruh terhadap beberapa preferensi pemerintah. Mungkin itu another research topic yang menarik untuk diekspor gitu, Pak. Jadi ya ini ada banyak problemnya menggunakan HHI, tapi mungkin ini adalah proxy yang paling optimal yang bisa dipakai untuk menjelaskan kompetisi di Indonesia. Terus juga terkait tadi pergerakan data, ya saya juga kontrol dengan apakah ada mereka itu daerah pemekaran baru atau bukan. Jadi apakah mereka distrik yang baru terbentuk setelah desentralisasi atau enggak, untuk mengkontrol apa yang Bapak tadi, Pak Adit kalau nggak salah concern. Terus juga saya masukin ya time trend juga mungkin bisa mengisolate isu-isu tersebut, dan mungkin kalau perubahan partai politik mungkin nggak terlalu berpengaruh terlalu besar, karena kan nanti yang kita dapetin indeks dari HHI gitu. Jadi seberapa banyak jumlah partai politik itu nggak terlalu relevan, tapi yang berpengaruh paling signifikan adalah berapa sih share dari masing-masing partai tersebut. Dan itu yang nanti yang bisa ngedrive variasi dari HHI index. Jadi setuju ada masalah isu vote buying, tapi kita nggak punya measure-nya, mungkin butuh effort lagi untuk ngumpulin data vote buying. Kalau nggak salah ada buku dari Pak Burhanuddin Muhtadi mengenai vote buying Indonesia, mungkin bisa kita hubungkan dengan sana. Tapi ya lagi-lagi isu dengan politik, jadi kalau kita semakin belajar politik Indonesia, kita semakin males kan, karena datanya nggak lengkap dan sebagainya. Dan sayangnya juga KPU di masing-masing daerah itu nggak aware dengan pentingnya digitizing data. Jadi kayak isu dynasty, saya coba kumpulin data dinasti, tapi masing-masing KPUD itu kalau ganti kepemimpinan juga mereka biasanya datanya juga hilang semua. Gitu. Jadi isu di method itu. Kalau di isu di interpretasi sih nggak ada concern, karena banyak juga studi yang lain yang mencoba menjelaskan concentration index. Jadi semakin terconcentrated partai politik atau power di beberapa partai politik itu kan tentunya membuat ada kekuatan monopoli dari masing-masing partai, sehingga implikasinya terhadap kebijakan itu juga mungkin nggak terlalu baik. Balik lagi, kalau misalnya ada data pilkada dari tahun 2005 yang lengkap, itu mungkin bakal lebih baik, tapi sayangnya info tersebut sangat nggak lengkap di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak ada informasi yang bisa di-share, mungkin juga akan sangat membantu. Terus soal lag tadi ya, kalau nggak salah Pak Dono tentang lag, jadi emang benar, mengenai infrastruktur, iya, jadi kalau nggak salah ada studi dari Christina Kiskatos atau Scofias yang menunjukkan bahwa emang pada saat awal-awal desentralisasi dan sebagainya, ada kecenderungan pemerintah untuk spending banyak di infrastruktur, dan juga related dengan political business cycle. Jadi kayak sebelum pilkada itu apakah spending pemerintah akan berubah, karena mungkin lebih jelas untuk spending banyak di infrastruktur, dan juga kondisi Indonesia di mana ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas. Jadi mungkin itulah salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu, dan itu lebih visible ketimbang dari sektor pendidikan. Mungkin manfaatnya akan terasa di beberapa puluh tahun yang akan datang. Terus kalau masalah healthcare mungkin akan terasa kalau misalnya lagi ada krisis gitu, krisis kesehatan. Paling itu dari saya, Pak Dono. Oke, makasih Pak Jan. Udah ada 3 lagi nih. Mungkin tadi yang duluan Pak Lutfi, terus Pak Asep ya. Pak Lutfi dulu silahkan Pak. Ya, terima kasih. Sudah bisa terdengar ya. Sudah. Oke.
menarik sekali presentasinya. Mungkin saya mau fokus sedikit tadi di akhir slide disinggung mengenai mekanisme dari higher political competition bisa menghasilkan better welfare, well-being for the people karena bisa menghasilkan better policy gitu kan. Kebijakan pemerintahnya jadi lebih baik karena adanya political competition itu. Nggak tahu, mungkin di paper versi lengkapnya di elaborate lebih banyak begitu. Ada nggak saran begitu mungkin dari Mas Jahen bagaimana measure itu? Iya kan, karena harapannya kan begitu. Political competition yang memang didorong juga oleh tingginya political participation dari masyarakat, itu yang istilahnya akan menghasilkan interconnectedness yang ujung-ujungnya better policy. Tapi kan kita lihat sendiri sudah lebih dari 20 tahun political competition di Indonesia meningkat, tapi government policies-nya makin baik. Kita bisa bicara panjang kan mengenai hal itu. Ya itu aja sih, mungkin ini untuk future research, ada ide-ide atau ada strategi teknis gitu untuk mengukur itu, atau sekali lagi hambatannya di mana, mungkin yang klasik lah gitu ya, data segala macam. Ya sekiranya, makasih. Makasih Pak Lutfi. Baik, Pak Asep, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Dono. Iya Pak. Ya, Pak Jahen, selamat ya, studinya bagus sekali, saya kira. Saya ada 2 komen untuk method, sama 2 komen untuk substansi ya. Ini yang method ini mungkin bisa dijadikan untuk tambahan di robustness test ya. Yang pertama, metode yang sekarang digunakan ini kan implicitly assume bahwa tiap distrik itu independent of each other ya. Padahal kan mungkin growth di satu distrik itu mempengaruhi growth di distrik lain gitu. Jadi ada persoalan dengan spatial correlation. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu robustness test kalau dimasukkan spatial correlation, apakah hasilnya masih hold atau enggak. Kemudian yang kedua, saya juga agak concern dengan persoalan unbalanced panel ini. Tapi kalau kemudian melakukan seperti yang banyak dilakukan orang dengan kembali ke distrik awal misalnya, mungkin terlalu sulit. Salah satu robustness test yang bisa dilakukan adalah mengambil subsample yang balance panel aja. Jadi kalau hanya diambil yang balance, nanti hasilnya seperti apa? Apakah masih hold juga atau enggak? Nah, jadi ini 2 usulan untuk robustness test. Nah, untuk substansi, yang pertama ini kan melihat peranan DPRD dan dampaknya terhadap economic growth ya, intinya kan itu. Nah, kalau kita lihat definisi pemerintah daerah itu kan ada 2 institusi ya. Pemerintah daerah itu terdiri dari DPRD satu lagi adalah kepala daerah. Nah, jadi sebenarnya hubungan antara DPRD dengan kepala daerah ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja satu distrik ya. Mungkin salah satunya bisa apakah sebagai kontrol variabel atau tambahan terhadap main variabel adalah misalnya dengan melihat apakah kepala daerah di satu distrik itu berasal dari partai pemenang pilkada di distrik tersebut gitu, ataukah dari independen, ataukah dari bukan partai pemenang pilkadanya gitu. Ini apakah ada dampaknya terhadap kinerja daerah atau enggak gitu. Saya nggak tahu apakah memungkinkan atau enggak untuk, maksudnya sudah dikumpulkan belum datanya partai asal dari kepala daerah itu. Kemudian saya juga concern dengan variable political competition-nya itu kan. Tadi kan salah satu review literatur dari tim Beasley kalau nggak salah
bahwa hubungannya kan sebenarnya political competition dengan kinerja daerah itu non-linear ya. Ya, Pak. Ya, tapi di sini kelihatannya belum di-capture ya non-linearity-nya ini. Nah, saya berpikir mungkin salah satu cara yang paling mudah adalah membuat kategorisasi atau klasifikasi threshold ya. dari daerah. Jadi dibuat kayak dummy ya. Distrik dengan low political competition, kemudian menengah, tinggi, dan sangat tinggi gitu. Nah, nanti main independent variable-nya itu jadi dummy. Jadi ada categorical variabel gitu ya. Ya tentu ininya metode estimasinya jadi berubah ya. Ya. Tapi itu akan memudahkan kita untuk melihat non-linearity-nya itu. Sebenarnya yang paling optimal itu di mana? Apakah di menengah, tinggi, ataukah kalau misalnya terlalu tinggi, politik kompetensinya malah negatif gitu kan. Nah, itu bisa, saya kira bisa meng-capture non-linearity dengan approach itu. Ya, sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi selamat ya Pak Jahan. Terima kasih, Pak. Saya coba jawab kali ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, jadi untuk Pak Lutfi, ya beberapa cara untuk measure-nya emang mungkin salah satunya adalah monitoring dan sebagainya ya Pak. Jadi ada studi mengenai pengaruh dari monitoring atau well-informed voters terhadap perubahan preferensi policy yang akan dilakukan oleh para pemimpin itu. Saya juga lagi coba ngumpulin data itu tentang pengaruh. Mungkin salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi yang baik, memberikan informasi, karena kan informasi itu mempengaruhi policy stance dari masing-masing masyarakat. Jadi mereka bisa tahu ini loh politisi yang prefer untuk perbaikan ekonomi dan sebagainya. Terus juga ya banyak hal yang bisa dilakukan kayak memberikan edukasi yang baik, dan kita juga paham jangankan untuk masalah politik, masalah kesehatan juga masih banyak isu yang perlu kita bangun untuk membuat orang well aware dengan kondisi masyarakat dan sebagainya. Jadi emang tugasnya sangat berat nanti. Jadi ada banyak topik yang menarik yang bisa dieksplor, tapi lagi-lagi conditional tuh kemungkinan memperoleh datanya. Mungkin nanti kita bisa diskusi pada lewat email atau apapun kalau Pak Lutfi tertarik. Terus untuk Pak Asep, betul Pak, saya udah coba kalau spatial correlation sejauh ini yang udah saya pakai itu time trend untuk island fixed effect. Jadi mungkin saya butuh coba masukin beberapa isu-isu spasial lainnya. Jadi sejauh ini memang yang paling basic adalah menggunakan island fixed effect dikali dengan time trend sehingga itu bisa mengisolate isu-isu spasial tadi. Terus juga balance panel pernah dilakukan tapi nggak saya masukin ke dalam main paper. Hasilnya sih nggak berubah Pak. Jadi tetap nilainya tetap inline dengan baseline-nya. Terus juga hubungan dengan DPRD, nah ini juga problem lain karena informasi mengenai partai pengusung itu ada, tapi partai afiliasi dari masing-masing mayor atau bupati itu nggak tersedia dengan baik, Pak Asep. Jadi saya sekarang juga kebetulan lagi kumpulin data itu, cuma lagi-lagi ada masalah kelengkapan data, even di level KPU pusat sendiri, mereka baru mulai aware dengan kebutuhan data tersebut pada beberapa cycle kayak 2 atau 3 pilkada terakhir gitu Pak Asep. Jadi mungkin isu utamanya di situ. Tapi benar karena hubungan antara DPR dengan mayor itu berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk melakukan sebuah policy, dan itu juga salah satu komen dari referee yang masuk kemarin. Terus soal non-linearity, sebenarnya saya ada di robustness pakai Arulampam, jadi pakai 4 threshold Pak Asep untuk melihat pada level mana sih hubungan antara competition itu bakal memberikan kelihatan dampak non-linearity. Jadi mungkin itu bisa saya masukin ke main result nanti, tapi sejauh ini memang saya baru masukin sebagai beberapa several extension sih Pak. Jadi kayak Arulampam itu bagi 4 threshold dan kelihatan variasinya pada level berapa sih indeks kompetisi itu bakal kelihatan dampak non-linearnya. Terima kasih banyak Pak Asep untuk masukan yang sangat konstruktif. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi?
Kita udah Jadi penghujung. kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau apa, feel free untuk bisa email, kontak lewat email ataupun WhatsApp bisa. Atau ini juga ada link papernya, jadi ada Okay. di webnya LPM, nanti bisa mau dicek. nanya Makasih, dong, Bapak. Tadi sebenarnya yang pertanyaan dari Pak Irfan yang pertama tuh menarik. Saya juga sempat kepikir, tuh cuma tadi lupa ya, yang terkait karakteristik. Sebenarnya terkait itu menggambarkan true competition nggak sih? Maksudnya ketika jumlah partai politik banyak, terus tadi HH-nya tinggi, karena bisa jadi kan sebenarnya partai politik banyak ini, tapi mereka seperti berkongsi gitu. Jadi ketika ya kayak kartel monopoli juga kan sebenarnya kalau tadi diibaratkan di awal kayak pasar monopoli sama itu, bisa nggak sih kira-kira dikasih ukuran kayak misalkan ini tuh fragmented atau enggak, mungkin dilihat dari seberapa banyak penolakan dari anggota DPR partai koalisi dalam usulan eksekutif atau gimana, kira-kira ada nggak sih ukuran untuk melihat true competition-nya gitu, instead of cuma sekedar ngelihat jumlah pemain. Sebenarnya kan di sini nggak yang dilihat bukan jumlah pemain, tapi seberapa konsentrasinya, powernya dari vote share mereka. Betul. Tapi kan jadi isunya juga fragmented sih ini, kalau pakai bahasa fragmented juga HHI juga menjelaskan fragmented, seberapa fragmented-kah power dari partai politik di parlemen. Tapi emang di sini nggak dikontrol dengan apakah misalnya ada several coalitions atau enggak di partai politik tersebut. Itu yang mungkin nggak bisa kita kontrol di sini, dan ya, mungkin bakal mempengaruhi estimasi, tapi at least beberapa political covariates yang berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah spending mereka udah kita kontrol. Jadi bakal bagus kalau bisa ada data itu, tapi kan lagi-lagi isu mengenai ketersediaan data di situ. Jadul dari Iya. Oke. Sip. Bapak Ibu masih ada nih. Mungkin terakhir ya. Ini Bapak atau Ibu? Pak Elvindri, Bu Elvindri, silakan. Bapak ya. Silakan ya. Ya, concern saya adalah sequence daripada pembangunan, priority pembangunan. Di mana pada awalnya kan banyak literatur yang sarankan agar priority itu ada pada human development, pada saat sudah lepas tahap tertentu baru masuk ke physical development gitu. Nah, gimana cara menjelaskan? Tadi sebelumnya sudah juga ditanyakan kenapa tidak jelas hubungannya semakin berkompetisi partai, tetapi juga tidak berdampak terhadap kebijakan untuk pendidikan misalnya ya. Yang itu tidak signifikan di dalam modelnya. Bagaimana menjelaskan itu? Apakah penjelasan lebih masuk akal hubungannya pada infrastruktur karena quick yielding, jadi semakin berkompetisi, lantas keputusan untuk alokasi untuk sektor infrastruktur jauh lebih cepat dalam tanda kutip dibandingkan dengan ketentuan yang membatasi alokasi anggaran untuk pendidikan atau kesehatan, sehingga untuk yang human development menjadi tidak begitu diambil perhatian oleh mereka-mereka yang berkompetisi jauh lebih tinggi dari hasil pemilunya. Kira-kira gitu, gimana cara menjelaskan tidak jelasnya hubungan antara kompetisi dengan expenditures untuk sektor human development. Saya kira itu. Oke, ya terima kasih Prof. Elvindri. Jadi ya itu juga jadi concern kita ketika mungkin bisa salah satu beberapa studi yang menunjukkan bahwa pada awal desentralisasi beberapa negara itu prefer untuk membangun jalan misalnya ketimbang untuk membangun sekolah ataupun level kesehatan, karena mungkin daerah yang baru transisi ke demokrasi in terms of availability of infrastrukturnya juga terbatas. Jadi lagi-lagi ada budget constraint yang dihadapi oleh pemerintah, dan mungkin objektifnya adalah pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang mungkin dampaknya akan lebih multiplier effect-nya lebih besar dari preferensinya si politisi tersebut terhadap dibandingkan dengan beberapa alternatif policy-nya. Jadi untuk saat ini belum
belum, beberapa studi sih arahnya masih ke sana. Jadi spending terhadap infrastruktur itu lebih tinggi karena itu mungkin memberikan akses yang baik untuk pembangunan jalan dan mengurangi cost buat moda transportasi. Dan itu lagi juga balik lagi ke ide awalnya adalah apakah competition itu berpengaruh terhadap policy growth. Jadi dengan adanya pembangunan jalan mungkin itu akan mengurangi transaksi dan implikasi terhadap ekonomi akan lebih kerasa ketimbang mungkin membangun human development yang sequence-nya dampaknya akan lebih kerasa di jangka panjang. Jadi ini kan ada policy, ada time constraint bagi masing-masing politisi kan. Jadi ada yang prefer untuk ngeliatin dampaknya sekarang karena kalau menunggu misalnya 5-10 tahun yang akan datang ya mereka nggak dapat manfaatnya gitu. Jadi ini related terhadap karir concern dari masing-masing politisi terkait dengan isu political selection juga yang dan kebanyakan politisi kan myopic, jadi mereka berusaha untuk melihat kebijakan yang kelihatan pengaruhnya di saat sekarang ketimbang menunggu 5 atau beberapa puluh tahun yang akan datang. Tapi kalau ada ide mungkin nanti kita bisa kirim lewat email atau apa kalau misalnya ada tambahan masukan terkait kemungkinan apa ya argumen yang bisa menjelaskan atau berapa estimasi yang bisa dilakukan untuk melihat hubungan tersebut. Terima kasih, Prof. Yep. Salam dari Padang. Oke. Mungkin sesi tanya jawabnya udah cukup ya, karena kita juga udah overtime. Kurang lebih sih, saya sendiri sangat tertarik dengan penjelasan Pak Jain yang cukup jelas dan memicu banyak pemikiran-pemikiran baru ya dan topik-topik yang menarik. Terima kasih banyak atas diskusinya dan penjelasannya Pak Jahen dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang berkenan, saya selaku moderator mohon maaf. Terima kasih juga kepada semua pihak. Mungkin saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Nia. Silahkan Bu untuk melanjutkan mungkin menutup acaranya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dono dan Bapak Jahen untuk webinar hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta dan juga penanya. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami dari penyelenggara juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan webinar hari ini. Demikian kami akhiri FKP hari ini. Sampai bertemu pada webinar selanjutnya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.